Maka jika diputar 360 derajat, maka terbentuklah bangun ruang. Bangun ruang dengan batas bawah A dan batas bawah B. Maka rumus yang dapat kita gunakan adalah volume B sama dengan V integral batas bawah A dan batas atas B Fx kuadrat. Kuadrat di sini karena jika kita menggunakan volume ds. Yang kedua, ada kurva mengelilingi sumbu Y. Misalnya, ada kurva diputar mengelilingi 360 derajat, maka akan terdapat bangun ruang dengan batas bawah A dan batas atas B. X sama dengan Fy. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah volume sama dengan V dengan integral batas bawah A dan batas bawah atas B Fy kuadrat dy. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang volume benda putar dengan metode cakram. Volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat, sumbu Y dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Maka penyelesaiannya adalah kita mencari titik potong sumbu X-nya. Maka min X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita substitusikan X dikurang 2, X tambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Yang kedua, kita mencari titik potong sumbu Y. Maka Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Y sama dengan 4. Maka kurva yang kita dapat adalah
kuadrat dx. Jadi sama dengan V dengan batas bawah 0, batas atas 2. Fx-nya kita masukkan 4 dikurang x kuadrat dx. Sama dengan V dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 2. Kita kuadratkan menjadi 16 dikurang 8x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx. Sama dengan V 16x dikurang 8 pangkat 2 tambah 1 jadinya per 3. X pangkat 3 ditambah x pangkat 4 menjadi 1/5 x pangkat 5. Integral batas bawah 0 dan batas atas 2. Sama dengan V, kita masukkan x-nya adalah 2. 16 dikali 2 dikurang 8/3 x 2 pangkat 3 ditambah 1/5 2 pangkat 5. Batas sama dengan V 16 dikali 2 32 dikurang 2 pangkat 3 8, berarti 8 dikali 8 sama dengan 64/3 ditambah 2 pangkat 5 32 dikali 1 berarti 32/5. Ini habis. Maka sama dengan V, kita samakan penyebutnya menjadi 15. 480, 320, dan 96. Maka hasilnya adalah 256/15 V satuan volume. Di sini saya akan membawakan materi volume benda putar dengan integral dengan menggunakan metode cincin. Pertama di sini saya akan menggunakan garis kurva Y dan X. Di sini saya akan menggambarkan kurva yang pertama dengan Y1 sama dengan X dan kurva yang kedua dinambah dengan X dengan yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Ruas yang diaksir akan saya putar dengan mengelilingi sumbu X 360 derajat, yaitu 1 putaran penuh, dan akan menjadi seperti ini. Lalu gambar ini akan menjadi seperti yang tahu. Maka kalian gambar seperti ini dengan bagian yang kosong di sini. Maka dari sini akan menghasilkan rumus metode cincin, yaitu V sama dengan V1 dikurangi dengan 2.
menjadi V S1 pangkat 2 dikali dengan B dikurang V2 nya, itu V R2 pangkat 2 dikali dengan B. Selanjutnya V dengan T nya sama, yaitu maka menghasilkan VT R1 dikurangi dengan R2 kuadrat, R1 kuadrat dikurangi dengan R2 kuadrat, maka hasilnya akan dihasilkan VT dikali Fx kuadrat dikurangi dengan Dx kuadrat. Jika R menunjukkan 3, maka akan dihasilkan V volume sama dengan batas integral batas bawah A sampai dengan B dikali V dikali Fx kuadrat dikurangi dengan Dx kuadrat dikurang X, maka rumusnya adalah yang berikan metode A, yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4 di kuadran 1 diputar menghadap sumbu X. Di sini kita akan mencari triptokan di sumbu X pertama. Dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 4, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, lalu dipangkalkan menjadi X dikurang 2 dikali X ditambah 2 sama dengan 0, maka akan dihasilkan X sama dengan 2 atau X sama dengan 2. Dari sini maka akan dihasilkan luas daerah yang dibilang terhadap kuadran 1, maka yang dihasilkan akan dihasilkan volume sama dengan integral A sampai B dikali V dikali Fx kuadrat dikurangi dengan Dx kuadrat X V sama dengan integral dari 0 terhadap 0 sampai 2 kali V
X-nya X kuadrat pangkat 2. Lalu kita keluarkan V-nya di integral dari 0 sampai 2 dari 4 kuadrat adalah 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi dengan X kuadrat di pangkat 2, maka X pangkat 5. Lalu selanjutnya kita integralkan V dikurangi dengan 16x dikurangi dengan 1 per 4 tambah 1 5 x 4 tambah 1 5. Integral dari 0 sampai 2. Selanjutnya V dikali kita substitusikan nilainya, nilai X nya V dikali 15 X nya sama dengan 2, jadinya dikurangi dengan 1 per 5 2 pangkat 5. Jika 0 disubstitusikan dengan nilai ini, maka akan menghasilkan 0. Selanjutnya kita langsungkan nilainya. V 16 kali 2 32 dikurangi 2 pangkat 5 adalah 32 dikali 1 per 5 dan 32 per 5. Lalu kita samakan penyebutnya. V dikali 3 per 2 dikali 5 adalah 160 per 5 dikurang dengan 32 per 5 sama dengan 160 dikurang 32 adalah 128 per 5 kali V satuan volume. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu panjang busur, di mana panjang busur adalah panjang dari sebagian lingkaran atau kurva. Untuk kita lebih memahaminya, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu lingkaran. Di mana lingkaran adalah himpunan semua titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Adapun rumus umum yang sering digunakan pada panjang busur yaitu panjang busur sama dengan pusat lingkaran per 360 derajat dikali keliling lingkaran, di mana sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh jari-jari yang memotong lingkaran. Keliling lingkaran adalah ukuran panjang keliling lingkaran. Sedangkan V adalah konstanta matematika yang bernilai 22 per 7 atau 3,14, di mana R adalah jari-jari. Supaya kita lebih memahaminya, di sini saya akan memberikan satu contoh soal di mana kita akan menghitung panjang busur A dan B pada lingkaran tersebut. Penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Di mana panjang busur sama dengan kita menggunakan sudut pusat, di mana sudut pusat itu ialah 60 derajat, yaitu di mana
60 derajat per 360 derajat dikali 2, di mana lini lingkarannya adalah dikali 2 dikali V dikali R. Di sini 60 derajat 60 dan 360 derajat sama-sama kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 60, di mana 60 dibagi 60 kita mendapatkan hasilnya 1, dan 360 dibagi 60 kita mendapatkan hasilnya 6. Jadi 1/6 dikali 2 dikali 22/7, di mana V-nya kelipatan, di mana 1/6 dikali 2 dikali 22/7, karena V-nya itu kelipatan dari 7, yaitu 28, maka kita akan menggunakan nilainya 22/7. 22/7 dikali R-nya yaitu 28. Selanjutnya ini kita coret sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1, 28 dibagi 7 hasilnya 4. Selanjutnya kita menyederhanakan 6 dan 2. Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka kita mendapatkan hasilnya ialah 22 dikali 4 per 3 sama dengan 88/3, di mana 88 dibagi 3 sama dengan 29,33 cm. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan integral dalam fisika. Integral dalam fisika adalah sebagai fungsi untuk menghitung besaran yang berubah-ubah dalam selang waktu. Misalnya yaitu kecepatan yang berubah-ubah pada selang waktu T. Pada turunan menggunakan grafik perpindahan waktu yaitu X dikurang T, di mana kecepatan itu adalah gradien atau kemiringan kurva. Sedangkan grafik V dikurang T adalah salah satu contoh untuk integral. Kurva yang terbentuk tidak merepresentasikan suatu gradien besaran, tetapi luasan yang dibatasi kurvanya lah yang merepresentasikan besaran tersebut. Pada grafik V dikurang T, luasan di bawah kurva merepresentasikan jumlah total perpindahan pada benda jika grafik berbentuk tak beraturan, maka perlu mengintegralkan fungsi. Integral dalam fisika digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan suatu benda pada waktu tertentu. Misalnya, S adalah posisi benda, V kecepatan benda, dan A adalah percepatan. S, V, dan A akan berlaku jika V sama dengan ds per dt, maka S sama dengan integral V dt.
lalu A sama dengan dV per dt, maka V sama dengan integral A dt. Contoh soal, fungsi kecepatan suatu benda dalam waktu adalah V sama dengan 8T ditambah 4. Tentukan jarak yang ditempuh atau S setelah bergerak selama T sama dengan 10 detik. Jika saat T sama dengan 5 detik, jarak yang ditempuh adalah 70 meter. Pada soal tersebut, diketahui V sama dengan 8T ditambah 4, T 10 detik dan 5 detik. Ditanya jarak yang ditempuh selama 10 detik. Persamaannya tadi yaitu S sama dengan integral V dt dan V sama dengan integral A dt. Yang kita gunakan yaitu S sama dengan integral V dt. Kita masukkan angkanya, integral 8T ditambah 4 dt. Kita integralkan 8 per 2 T kuadrat ditambah 4T ditambah C. Sehingga S sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T ditambah C. Karena C belum diketahui, di sini jika 5 detik jarak yang ditempuh adalah 70 meter, maka kita menggunakan persamaan S sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T ditambah C. Diketahui T-nya adalah 5, maka S sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T ditambah C. S-nya tadi 70, maka 70 sama dengan 4 dikali T-nya adalah 5, ditambah 4 dikali 5 ditambah C. Tujuh puluh sama dengan 4 dikali 25 ditambah 20 ditambah C. 70 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah C. 70 sama dengan 120 ditambah C. C sama dengan 120, 70 kita pindahkan, maka C sama dengan 120 dikurang 70, sehingga didapat C sama dengan 50. Setelah C-nya didapat, selanjutnya kita akan mencari jarak yang ditempuh selama 10 detik. Kita masukkan persamaan S sama dengan 4T kuadrat ditambah 4T ditambah 50. T-nya sama dengan 10 detik, maka S sama dengan 4 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 ditambah 50. 4 dikali 10 pangkat 2 yaitu 100, ditambah 40 ditambah 50. Sama dengan 400 ditambah 90, maka didapat jarak yang ditempuh selama 10 detik yaitu 490 meter.